guys, selamat datang di videoku. Di sini saya akan membahas tentang teknik analisis data dengan metode fenomenologi. Yuk kita langsung saja ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Poppy Melati Masudi. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis data dengan metode fenomenologi. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya, yaitu metode fenomenologi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu atau kelompok dalam menginterpretasikan suatu fenomena. Pendekatan ini tidak hanya berusaha mengungkapkan apa yang dialami seseorang, tetapi juga bagaimana mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut. Dalam analisis data fenomenologi, penelitian berusaha menangkapkan esensi dari pengalaman manusia dengan menghilangkan asumsi atau bias yang dimilikinya dan mengalih pemahaman langsung dari partisipan. Metode ini juga berupaya memahami bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka melalui relasi dan deskripsi mendalam. Selanjutnya kita masuk pada tahapan analisis data fenomenologi. Analisis data dalam penelitian fenomenologi melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu 1. Breathing atau approach. Pada tahapan ini, peneliti mengesampingkan asumsi, prasangka, dan pengetahuan sebelum mengenami fenomena yang diteliti agar dapat memahami pengalaman partisipasi secara objektif. B. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan partisipan yang mengalami fenomena tersebut. Wawancara bersifat terbuka untuk menggali pengalaman subjektif mereka. Selanjutnya, membaca dan meninjau transkrip. Peneliti membaca dan meninjau kembali transkrip wawancara untuk memahami makna yang disampaikan partisipan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan pengembangan holistik terhadap pengalaman mereka. Selanjutnya adalah identifikasi unit makna atau meaning units. Data dipecahkan menjadi unit makna, yaitu pernyataan atau bagian dari wawancara yang mencerminkan pengalaman dan makna yang diberikan oleh partisipan terhadap fenomena yang diteliti. Klasifikasi dan coding data. Unit makna dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam data. Proses ini dikenal dengan coding, di mana tema-tema yang serupa dikelompokkan untuk menemukan pola dan hubungan dalam pengalaman partisipan. Deskripsi esensial fenomena. Peneliti menyusun deskripsi esensial dari fenomena yang diteliti berdasarkan tema-tema yang telah identifikasi. Deskripsi ini mencerminkan pengalaman berdasarkan partisipan tanpa intervensi asumsi dan peneliti. Interpretasi dan redukasi fenomenologis. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap temuan peneliti dan mereduksi data ke dalam esensi pengalaman partisipan. Peneliti juga dapat menggunakan relevasi filosofi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Sejarah fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani atau painomen yang merujuk pada artinya yang menampakkan fenomena ini adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia sehingga suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Dewasa ini fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta merealisasi objek dan pengembangan dan penampakannya. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di Universitas Jerman sebelum Perang Dunia ke-1, khususnya oleh Edmund Husserl yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya seperti Jean-Paul Sartre. Selanjutnya, Sartre memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam dasar pandangan eksistensialisme
mendefinisi kehidupan dunia kehidupan dunia makhluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar. Edmund Husserl menyatakan bahwa pengetahuan ilmu sebenarnya telah terpisahkan dari pengalaman sehari-hari, dari kegiatan-kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berakar. Maka ini menawarkan fenomenologi di mana realitas adalah untuk dipahami bukan untuk dijelaskan. George Merleau-Ponty banyak dipengaruhi pemikiran Husserl, tetapi ia menolak ideal Husserl. Bagi Merleau-Ponty, manusia adalah kesatuan dari dimensi fisik dan non-fisik yang menciptakan makna dalam dunia. Seseorang sebagai subjek pengamat memiliki relasi dan sesuatu di dunia ini. Ia dipengaruhi oleh dunia dan pada gilirannya ia pun memaknai dunia itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis dalam metode fenomenologi. Metode fenomenologi memiliki beberapa pendekatan dalam analisis data, diantaranya 1. Deskriptif atau Husserlian phenomenology. Pendekatan ini berfokus pada deskripsi pengalaman partisipan tanpa interpretasi tambahan. Peneliti berusaha menangkap fenomena sebagaimana yang dialami oleh partisipan. 2. Hermeneutik atau Hegelian fenomenologi. Pendekatan ini melibatkan interpretasi terhadap pengalaman partisipan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi perkembangan terhadap fenomena. 3. Fenomenologi interpretatif. Fenomenologi interpretatif terbagi atas 3, yaitu berfokus pada bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka dalam konteks tertentu. 2. Kombinasi antara deskripsi pengalaman dan analisis mendalam tentang makna subjektif yang diberikan oleh partisipan. Selanjutnya, teknik analisis fenomenologi transendental. Terhadap beberapa konsep dasar dalam teknik analisis fenomenologi transendental, yaitu sebagai berikut. 1. Noema dan noesis. Noema adalah sisi ideal objek dalam pikiran kita, bukan objek yang sebenarnya. Dengan noesis, suatu objek dibawa dalam kesadaran, muncul dalam kesadaran dan secara rasional ditentukan. Lebih jauh, manusia berpikir, merasa, menilai, dan mengingat dengan menggunakan noesis. Deskripsi noesis adalah deskripsi subjektif karena sudah ada pemberian makna padanya. Lawan dari noesis adalah noema, yakni sesuatu yang diterima oleh panca indera manusia. Menurut Husserl, noema adalah faithful and in the light of perfect self-confidence. Dalam artinya kata noema ini tetap dan disertai 67 bukti-bukti yang akurat. Deskripsi noema adalah deskripsi objektif berdasarkan pada bagian objek tersebut. Nampak dalam panca indera kita terhadap kaitan yang erat antara noema dan noesis, walaupun secara prinsip keduanya sangatlah berbeda. Noema akan membimbing kita pada noesis. Selanjutnya, epoch atau breaking. Epoch merupakan konsep yang terkait dengan upaya mengurangi atau menunda penilaian atau breaking untuk memunculkan pengetahuan di atas setiap keraguan yang mungkin. Dalam epoch menurut Mustafa, pemahaman, penilaian, dan pengetahuan sehari-hari dikesampingkan dahulu dan fenomena dimunculkan dan direvisi secara segera apa adanya dalam pengertian terbuka dari tempat yang menguntungkan dari ego murni atau ego tersendental. Selanjutnya adalah intentional analysis. Menurut Kamayarti, pemahaman akan relasi noema dan noesis akan memungkinkan fenomenologi mengambil sebuah pemahaman lanjutan. Bagaimana noesis membentuk noema? Ini adalah pemahaman intentional analysis. Setiap aktivitas intensionalitas atau noetik termasuk aktivitas menyadari sesuatu. Pengertian kesadaran selalu dihubungkan dengan kutub objektif, yaitu objek yang disadari.
paling penting dalam reduksi ini. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan analisis data fenomenologi. Metode fenomenologi dalam analisis data kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana seseorang mengalami dan memberikan makna terhadap suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan mereka. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari analisis data dengan metode fenomenologi. Kelebihannya yaitu 1. Memahami pengalaman subjektif secara mendalam. Metode fenomenologi menggali pengalaman individu secara rinci dan mendalam hingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya mengenai fenomena yaitu yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih autentik tentang perspektif, perasaan, dan makna diberikan oleh partisipan. 2. Fokus pada perspektif individu. Metode ini memungkinkan suara partisipan didengar tanpa intervensi berlebihan dari asumsi atau teori tertentu, memberikan ruang bagi partisipan untuk menceritakan pengalaman mereka dengan cara yang lebih bebas dan relatif. 3. Fleksibilitas dalam proses analisis. Tidak terpaku pada karangan yang kaku, sehingga memungkinkan eksplorasi data secara lebih terbuka dan relatif. Peneliti dapat menyesuaikan teknik analisis sesuai dengan kompleksitas pengalaman yang ditentukan. 4. Cocok untuk studi yang berorientasi pada manusia dan sosial. Sangat berguna dalam penelitian psikologi, pendidikan, kesehatan, dan ilmu sosial lainnya yang ingin memahami pengalaman dan interaksi manusia. Membantu dalam mengembangkan kebijakan atau intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok. 5. Menghasilkan data yang kaya kontekstual. Karena berbasis wawancara mendalam dan observasi, data yang diperoleh sangat kaya dengan detail dan nuansa pengalaman hidup partisipan. Data ini tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana individu memberikan makna terhadap fenomena tersebut. Selanjutnya, kekurangannya yaitu 1. Proses analisis yang subjektif. Karena bergantung pada interpretasi peneliti, hasil analisis dapat dipengaruhi oleh bias atau perspektif pribadi peneliti. Diperlukan refleksi diri yang tinggi untuk memastikan interpretasi yang valid dan tidak dipengaruhi oleh asumsi pribadi. 2. Membutuhkan waktu yang lama. Proses wawancara yang mendalam, transkripsi serta analisis data secara kualitatif membutuhkan waktu yang cukup panjang. Memerlukan komitmen tinggi dari peneliti untuk mengalami makna yang terkandung dalam data secara cermat. 3. Sampel kecil dan tidak bisa digeneralisasi. Studi fenomenologi biasanya menggunakan jumlah partisipan yang terbatas karena fokusnya pada kedalaman pengalaman individu. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas seperti peneliti kuantitatif. 4. Kesulitan dalam kategorisasi data. Tidak adanya struktur analisis yang kaku dapat membuat proses pengelompokan dan kategorisasi data menjadi lebih kompleks. Dibutuhkan keterampilan analisis tinggi agar dapat merangkum temuan dan jelas tanpa menghilangkan makna pengalaman individu. Selanjutnya adalah ketergantungan pada kualitas data. Jika wawancara atau observasi kurang mendalam, maka data yang diperoleh mungkin kurang kaya dan tidak cukup untuk analisis fenomenologi yang mendalam. Oleh karena itu, keberhasilan metode ini sangat tergantung pada kualitas wawancara, keterampilan peneliti, dan keterbukaan partisipan dalam berbagai pengalaman mereka. Contoh penggunaan analisis fenomenologi.
Metode fenomenologi banyak digunakan dalam berbagai bidang peneliti, misalnya psikologi, yaitu meneliti bagaimana seseorang mengalami trauma atau stres pasca kejadian tertentu. Kesehatan, yaitu memahami pengalaman pasien yang menjalani pengobatan kanker atau penyakit kronis. Pendidikan, yaitu menganalisis bagaimana siswa mengalami metode pembelajaran tertentu. Sosiologi, yaitu mengkaji bagaimana individu dalam suatu budaya tertentu memahami identitas sosial mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dalam analisis data fenomenologi. Meskipun metode ini memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, yaitu 1. Subjektif peneliti. Peneliti harus sangat hati-hati agar tidak memaksakan bias pribadinya dalam interpretasi data. Proses yang lama dan kompleks. Dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan wawancara mendalam, transkripsi, dan analisis data yang sistematis. Kesulitan dalam generalisasi, karena studi fenomenologi berfokus pada pengalaman individu dan kelompok kecil, hasilnya sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya, menuntut keterampilan tinggi. Peneliti harus memiliki keterampilan menggali data dengan efektif. Kesimpulannya adalah, analisis data dengan metode fenomenologi adalah pendekatan yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam. Dengan melalui proses refleksi yang sistematis, metode ini dapat mengungkapkan esensi dari suatu fenomena berdasarkan perspektif individu yang mengalaminya. Namun, metode ini juga memiliki tantangan, terutama dalam menjaga objektivitas, kompleksitas analisis, dan keterbatasan dalam generalisasi hasil. Oleh karena itu, metode fenomenologi lebih cocok digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu untuk kelompok tertentu, terutama dalam bidang psikologi, kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Jika kamu tertarik untuk menggunakan metode ini dalam penelitianmu, pastikan untuk merencanakan wawancara yang mendalam, memiliki keterampilan analisis yang baik, dan selalu menjaga refleksi kritis terhadap data yang dikumpulkan. Semoga penjelasan ini membantu ya. Oke, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye semua.